warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Masjid Raya Bintaro Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Tangerang yang dimuliakan Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, di kotanya Pak ini yang dimuliakan Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Ayat yang saya baca tadi surah Bani Israil, atau kalau cetakan Saudi biasanya namanya Isra, karena ada cerita tentang Isra Mi'raj pada ayat 1-nya. Allah SWT berfirman kepada kita tadi, saya bacakan surah Al-Isra atau surah Bani Israil ayat 23. Wa qada rabbuka, dan Tuhan kamu yang mengatur kamu. Rabb itu Tuhan yang maha mengatur, telah memerintahkan kepada kamu. Apa perintah Allah? Allah ta'budu illa iya, jangan pernah menyembah, jangan menyembah selain Allah. Satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah. Walaupun banyak yang dilantik jadi Tuhan oleh manusia. Manusia banyak melantik Tuhan, tapi Allah cuma satu Tuhan yang dilantik oleh Allah SWT. Ada Tuhan yang melantik dirinya sendiri jadi Tuhan, tapi Allah nggak lagi. Fir'aun melantik dirinya jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb, Tuhan kamu yang maha tinggi. Pas dunia sujud semua sama aku, sujud semua orang Mesir. Goblok banget, mau sujud sama manusia, mengaku dirinya Tuhan. Ada yang melantik dirinya jadi Tuhan, ada yang dilantik oleh manusia jadi Tuhan. Tapi apapun ceritanya, yang namanya sesembahan kita adalah hanya satu saja, Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha. Dan ini jadi aturan Allah sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Tidak boleh menyembah kecuali hanya Allah saja. Itu nomor satu perintah Allah. Sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat, tidak berubah ini. Nyembah jangan sama yang lain, hanya Allah saja. Sudah. La ilaha illallah. Wahdah, Maha Esa.
La syarikalah, tidak ada sekutu bagi. Lahul mulku, seluruh kerajaan milik. Walahul hamdu, seluruh pujian milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seluruh kejadian itu semuanya dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Setelah pertama perintah jangan nyembah selain Allah, perintah keduanya pakai waw atof, wa. Mutlaqul jam'i. Bahasa Arabnya waw atof itu mutlaqul jam'i, kata sambung yang mengumpulkan secara mutlak hukum yang di kanan wa dengan hukum yang di sebelah kiri wa sama. Kalau menyembah Allah tidak boleh syirik itu wajib, maka setelah wa bil walidaini ihsana, maka berbuat ihsan kepada ibu bapak itu juga hukumnya wajib. Itu artinya wa di sini. Wa bil walidaini ihsana. Allah pakai kata walid. Walid berarti bapak kandung, ibu kandung. Walid bapak kandung. Kalau bapak paman disebut abi, abu. Jadi kalau bahasa Arab kalau abi atau abu itu berarti bukan bapak kandung. Nabi Ibrahim dipanggil Nabi Muhammad abi Ibrahim, abi Ibrahim, bapakku Ibrahim. Padahal buyut itu 4000 tahun di atas. Abi Ismail, bapakku Ismail kata Nabi. Padahal 4000 tahun di atas. Di atas Nabi dipanggil Nabi. Abu Thalib pun Nabi panggil Abi, bapak. Abu Lahab pun Nabi panggil Abi. Tapi kalau orang Arab panggil bapak kandung Walid, apa? Walid. Walid. Jadi kalau kita ke rumah orang Arab kita tanya, di mana bapak? Bapak yang mana? Ada 4 bapak. Oh, 4 bapak. Bapak kandung Walid. Walid lebih baik. Walid lebih baik. Bapak kandung. Makanya kalau ketemu hadis Nabi bilang abu wa abi finnar, bapakmu dan bapakku dalam neraka, bukan bapak kandung Nabi. Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau bapak kandung Nabi mesti dibilang balik. Karena doanya begitu. Kita disuruh mendoakan orang tua pakai wali. Rabbi firli wali wali. Wali. Di sini Allah pakai wali. Wabil walidaini ihsan. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Kedua-duanya Allah pakai kata wali-wali. Wabil walidaini. Wabil walidaini, dua ibu bapak. Dua bapak, dua ibu bapak lah maksudnya, ibu dan bapak. Walidaini. Ihsana, wajib berbuat ihsan. Ihsan itu apa sih? Enggak di bawah yang kita senangi, enggak di bawah yang kita senangi. Jadi kalau kita bawa lontong sebungkus, kita kasih istri saya lontong, kita kasih istri kita lontong, sarapan pagi lontong nih saya bawa itu. Ibu saya ada di rumah, minimal sama dengan yang saya kasih dengan istri saya. Minimal, kalau lebih baik bagus. Saya kasih lontong sebungkus. Ibu saya kasih lontong tambah air jeruk. Bagus. Itulah ihsan. Kita belum. Rumah kita tipe 90. Rumah ibu kita belikan tipe 36. Belum ihsan. Minimal sama 90. Atau kita yang pakai 36, ibu kita yang pakai tipe 90. Kalau ibu kita panggil kita dengan suara keras, Zulkarnain, kita jawab ya. Kita tidak berbuat ihsan. Zulkarnain, saya umi, mesti lebih rendah suaranya. Itu ihsan.
Ini Allah lengketkan dengan kewajiban menyembah. Yang dilengketkan itu cuma 3. Atiullah wa atiur rasul. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Yang ketiga, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang Allah lengketkan itu kata ulama 3. Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul, sama-sama wajib. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, wa atuz zakat, tegakkan salat dan tunaikan zakat, sama-sama wajib. Sama-sama fardu. Kan wajib fardu. Fardu itu 2 wajib. Wajib kerjanya, wajib waktunya. Lewat dari waktunya namanya qadaan, bukan adaan. Yang ketiga, sembahlah Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Ini 3 serangkai. Salat, zakat, taat Allah Rasul, sembah Allah jangan syirik, dan servis orang tuamu dengan servis terbaik. Wa bil walidaini ihsan itu kalau bahasa saya, servislah ibu bapakmu dengan servis terbaik. Allah satu yang indah sekali. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Ini indah, bahasa nggak bisa diungkapkan ini. Jika salah seorang di antara kedua bapak ibumu itu, aw kilahuma, atau dua-duanya bapak ibu masih lengkap, sampai usia tua masih bersama, betul-betul lah orang tuanya masih hidup sudah tua. Disebut itu. Jika kamu masih punya bapak sudah tua, ikut bersama, atau dua-duanya bapak ibumu ikut bersama sudah tua, sudah jauh, atau ibumu saja salah satunya atau dua-duanya masih ikut kamu padahal mereka sudah tua, disebut itu. Nggak semua orang dapat nih. Saya nggak dapat sih. Ibu bapak saya nggak ada lagi, nggak sempet. Bapak saya umur 57 belum tua, masih sehat. Ibu saya wafat umur 61. Nggak sempet saya mengalami ayat ini. Yang sempet syukur, disebut di Quran. Kalau ada di antara bapak ibu termasuk dalam ayat ini, syukur. Kalau orang tuamu salah satu dari keduanya atau dua-duanya sampai lanjut usia berada bersamamu dalam pemeliharaan, fala taqul lahuma uff. Sekalipun jangan pernah kau katakan uff, jangan sekali kita bersinggung hatinya, kita anak durhaka. Dan tidak Allah maafkan sampai kiamat, sampai selama-lamanya, kecuali orang tua kita itu memaafkan salah kita. Ridho Rabbi fi ridho walidain. Ridho Allah hanya tergantung pada ridho orang tua. Wa sakhatur Rabb fi sakhatil walidain. Dan marah Allah tergantung pada marah orang tua. Hadis riwayat Hakim sahih. Wala tanharhuma, jangan kau bentak ibu bapak. Jangan kau hardi, jangan kau bentak. Jangan. Semarah apapun kalau sama ibu bapak berhenti. Semarah apapun. Ini ketika nengok nama Allah. Sembah Allah jangan musyrik. Sesusah, miskin, semiskin apapun, semelarat apapun, semenderita apapun, jangan sampai syirik. Dan sesusah apapun, semenderita apapun, kepepet apapun, tetaplah menyervis orang tua dengan servis terbaik. Jangan sempat katakan jangan sempat katakan
Selatan lahuma. Apa yang harus kita? Wakul, ini perintah. Wakul lahuma, dan ucapkanlah kepada bapak ibumu itu qaulan karima, kata-kata yang mulia. Orang Jawa mengambil kata karim. Karima ini bahasa Jawanya kromo. Berkatalah kamu kepada ibu bapakmu dengan kata-kata yang kromo. Karim itu bahasa Jawanya kromo. Karena orang Jawa nggak hurufnya kan o 20, ono corokot, doto songro, odo joyoyo, monggo potong, kiro pun jadi kromo. Wakullahuma qaulan karima, dan ucapkanlah atau berkata-katalah kamu kepada orang tuamu itu dengan bahasa kromo. Qaulan karima. Saya merasakan ini Jawa yang paling pas untuk menjalankan ayat ini. Orang Jawa paling pas. Karena bahasanya sama bapaknya ada bahasa sendiri, bahasa kromo. Kromo ini. Kalau sama orang biasa dia ngomong ngokok. Merah nanti. Arab rono ngocar itu. Dia pakai bahasa ngokok. Sederajat. Gue enak kayak ngomongin ngocar, gue saya ngocar di sini. Boleh. Kenapa? Sebaya. Udah umur sebaya, derajat sebaya, derajat sama-sama kuli. Dia kuli, kita kuli. Kue, itu sama-sama kuli. Atau sama-sama jenderal. Jenderal nggak berani biasanya. Pasti udah berobat sama jenderal. Mas, paling nggak gitu. Mas, jenderal, sama-sama kopral mungkin. Kue, sama-sama kuli, pakai ngokok. Sama-sama temen, sama-sama kawan yang kambing, pakai ngokok. Kue. Wis mangan kue. Wis madang kue. Urung. Engko sakit kue mau modal siset kue. Madang. Ini bahasa Jawa Surabaya. Kasar. Ngokok. Kalau lebih tua sedikit, nggak pakai kromo. Mas, macam temuti, macam terberiku. Mau mampir Riki Mawar, atau suat. Lebih tua sedikit. Temen tapi lebih tua sedikit. Tapi kalau sama ibu bapak nggak boleh. Sama ibu bapak kalau orang Jawa kromo ini ketuk pintu kamar bapak kita aja pelan-pelan. Nggak boleh. Tidak beradab. Ketuk kamar orang tua pelan-pelan. Bapak kita yang comok. Buat saya ubah. Kula Pak. Putra niku. Ana apa? Mau bapak dahar mawon nuwun sewu Pak. Dahar mawon nuwun sewu. Nyuruh makan aja minta maafnya 3.000 kali. Makan lagi Pak. Nuwun sewu minta maaf 3.000 kali. Silakan Pak makan pagi Pak. Mohon maaf 1.000 kali Pak. Monggo Pak. Nuwun sewu Pak. Aduh, halusnya. Nggak mungkin orang Jawa durhaka orang tuanya. Karena bahasanya udah kromo. Kita berutang jasa sama wali-wali. Ini wali-wali Songo yang ngajarkan begini nih. Masih ada juga yang bilang wali Songo itu cuma mitos. Betul mitos. Mitos. Dia minta di Quran ini. Wakullahuma qaulan karima. Sanjing kali bapak ibu niku kromo yang dirmamon. Nggak ngerti bahasa Jawa apa boleh buat lah. Karena contoh yang paling bagus bahasa Jawa. Inggris nggak ada itu. Inggris sama aja ngomong sama kakeknya, sama ngomong sama kulinya sama aja. Repok, where are you going? Repok, where are you going? Going home, bye. Serupa aja dia ngomong sama kulinya, sama kakeknya. Jawa nggak bisa. Maka kalau ada orang Jawa durhaka sama orang tua, memang iblis. Ya. Memang iblis. Nggak mungkin. Budayanya tidak memungkinkan. Itu durhaka saudara.
Saya bukan orang Jawa, saya Melayu asli. Ibu saya Cina asli. Bukan Cina campuran, ibu saya Cina asli, singkek kayak siapa. Makanya bapak ibu hebatnya Quran, masya Allah. Gak boleh semua orang tua pakai bahasa promo biasa atau ngokol lagi, nggak boleh. Kalau nanya bapaknya mau pulang, Pak, tengok bapaknya sudah siap-siap, mertuanya sudah siap-siap bungkus baju, pakai koper. Masya Allah, dia nanya, Pak, panjenengan ibu aja kultur mawon, Pak. Ih, halus ya. Pak, mau saya lupa, panjenengan ibu aja kultur mawon ya. Bapak yang terhormat yang mulia minta maaf 1000 kali. Bapak yang mulia mau mundur, mau pulang tuh pakai bahasanya mundur, mengundurkan diri. Bahasa terhalus. Bapaknya bilang apa? Oke, keluar waksun, turun, pulau aja waksun, nggak boleh. Pulau aja mundur, mawon. Nggak mungkin. Dia mesti kalau menyebut dirinya dia turun setingkat. Pulau aja waksun. Tapi anaknya nyuwun sewu Pak, panjenenganipun mundur mawon nggih. Tidak memungkinkan orang Jawa durhaka sama orang tua, karena sudah dipakem oleh wali songo, oleh ulama-ulama Jawa selama ribuan tahun. Dalam cerita wayang, satu-satunya orang yang nggak pandai bahasa Jawa halus itu Berkudoro. Kalau dia ngomong bahasanya tetap kasar, tapi suaranya halus. Dia hormat sama Trisno. Ya kalau ngomong sama Trisno nggak berani seperti orang lain. Kakak jali. Tapi tetap kasar. Aku arep mateni. Itu baik. Itu bahasa terbaiknya Bima. Berkudoro. Tapi ketika Bima jumpa Dewa Ruci, Bima tiba-tiba pakai bahasa Jawa halus. Wih, Bima pakai bahasa Jawa halus ketika jumpa dengan Dewa Ruci. Artinya kita kalau sama Allah pakai bahasa halus, walaupun kita nggak pandai bahasa yang halus, pandai-pandaikan lah. Bima aja bisa kok, kita nggak. Gitu ya. Pakailah bahasa halus semua orang. Bapak, Ibu, maafkan saya. Nah, kan minta maaf itu kan berarti salah. Dalam kitab Dalilul Falihin, Syarah kitab Riyadhus Shalihin, taubat kepada Allah itu dibagi 3. Taubat itu rujuk. Taubat artinya rujuk kembali kepada Allah. Rujuk kembali. Jadi kalau seorang suami menyakiti istrinya, istrinya minta cerai, setahun kemudian suaminya menyesal, atau sebulan kemudian suaminya menyesal, suaminya datang pada istrinya, "Dek, masih dalam waktu kita, marilah kita rujuk kita nih." Berarti suaminya menyesal bercerai. Kalau dia nggak menyesal, nggak akan mau rujuk, karena rujuk itu pasti ada rasa menyesal. Maka taubat dalam bahasa Arab artinya rujuk kembali dengan rasa penyesalan. Taubat itu ada 3 tingkat, kata Imam pengarang kitab Dalilul Falihin. Yang pertama, man raja'a ilallahi khaufan min adzabillah fa huwa ta'ibu. Orang yang taubat rujuk kepada Allah dengan rasa menyesal karena takut diazab oleh Allah karena dosa-dosanya banyak. Orang ini namanya ta'ibu, orang yang taubat karena berdosa. Bahasa Arab tuh kaya, Pak. Taubat aja banyak. Yang kedua, man raja'a ilallahi ta'ala hayaan li jalalillah fa huwa munib. Siapa yang taubat kepada Allah bukan karena menyesal banyak dosa, tapi karena malu kepada Allah, kurang banyak amal. Dosa nggak ada, amal nggak banyak. Namanya munib. Jadi ada orang istighfar bukan karena berdosa, ada orang istighfar karena berdosa. Habis meninggalkan sholat, dia istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku buat lagi, gara-gara keyboard aku nggak sholat dulu.
dia qadha habis asar. Menyesal, namanya taibun, tobat dari dosa karena meninggalkan sholat dosa besar. Kalau munibun malu, nggak berdosa. Bangun dia subuh, sholat subuh dia, habis subuh dia nangis, ya Allah, alangkah malunya aku ya Allah, astagfirullah. Anakku yang masih SMP kelas 1 aja dari mana tahajud ya Allah. Aku nggak tahajud ya Allah, malunya aku ya Allah, astagfirullahaladzim. Minta ampun karena malu, namanya munibun bukan taibun. Beda pangkatnya munibun dengan taibun. Lebih tinggi munibun. Munib artinya tobat, tapi tobat karena malu. Yang ketiga, tobat karena ta'zim, man raja'a ilallahi ta'ala ta'ziman li jalalillah. Siapa yang tobat kepada Allah karena mengagungkan Allah, orang itu namanya fahuwa awwab. Dia adalah orang yang awwab. Apa sih bedanya? Awwab bahasa Indonesianya tobat. Munib tobat juga. Taib tobat juga. Tapi taibun tobat karena berdosa, pernah berdosa. Munibun tobat karena merasa malu, kurang amal. Sedangkan awabun tobat kepada Allah, istighfar kepada Allah karena terlalu agung Allah di hatinya. Sama dengan orang tua tadi, membangunkan orang tuanya untuk sarapan pagi. Nyuwun sewu Pak, panjenengan ibu monggo dahar mawon Pak, nyuwun sewu Pak. Kenapa minta maaf berkali-kali? Karena terlalu agung mertuanya itu di hatinya, terlalu agung bapak itu di hatinya. Kita pun karena terlalu agung Allah di hati Nabi. Nabi istighfar sehari sampai 100 kali. Inilah astagfirullah fi kulli yaumin mi'atan. Ini sab'ina marrat. Sesungguhnya aku istighfar tobat kepada Allah sehari 70 kali sampai 100 kali Nabi tobat sehari. Apakah Nabi penuh dengan dosa? Ngaji dulu ente. Nabi maksum, gak punya dosa. Kalau begitu kenapa Nabi istighfar sampai 100 kali? Takziman tidak darillah. Terlalu besar Allah di hati Nabi. Ini saya kembalikan ke ngaji kita. Wa qul lahum qawlan karimah. Dan ucapkanlah kepada kedua orang tua atau salah satu dari mereka lah, kalau masih hidup sudah tua badan, dengan kata-kata kerom, kata-kata yang paling agung, paling halus. Karena orang tua perasaannya mudah tersinggung, mudah tersinggung. Dan kadang kita nyuruh makan agak keras aja, mak makan mak, nggak mau makan. Kenapa sih mak nggak mau makan? Kau tadi suaranya keras, seperti jadi beban kau aja di rumah ini. Makan mak, seolah-olah aku mengurangi jatah harta. Perasaan orang tua halus. Kalau udah cukup, jangan main. Berubah aja sedikit senyum kita, dia tahu. Kenapa sih mak? Kau tadi senyum kau enggak mak, biasa. 70 tahun umurku, 50 tahun umurmu. Aku ngurus kau dari baby. Masa aku nggak tahu seluruh lahir batin sampai isi jantungmu pun aku tahu. Dia perasaannya halus. Maka Allah katakan pakai kata-kata kromo yang terbaik dan terhalus. Waghfir lahuma janahad dhulli minar rahmah. Ini kalau dalam bahasa Indonesia. Turunkan sayap. Gitu ya. Kalau saya bahasa lain. Turunkan sayapmu dengan penuh kasih sayang, mengayomi ibu bapak seperti induk ayam mengayomi anak-anaknya yang baru menetas. Saya ini penggemar ayam dari dulu. Saya di Jakarta, saya nggak punya tanah, nggak bisa pelihara ayam, seekor pun. Saya ngontrak rumah di rumah kecil, tidak ada halamannya. Padahal saya paling hobi melihat dan memegang ayam. Ayam itu kalau dia baru beranak, anaknya itu dilebarkan ya saya. Gak ada anaknya yang kejepit, keinjek kan. Kayak itulah bikin ibu bapakmu yang sudah hidup. Berlindung dia di bawah ketiak kita, nyaman seperti seekor anak ayam yang baru menetas. Dalam perlakuanmu, dalam perlakuan.
minar rahmah, dari kasih sayang. Rahmah itu anugerah Allah paling besar pada makhluk, itu rahmah, kasih sayang. Dan kita dimasukkan surga oleh Allah karena rahmat Allah, kasih sayang, bukan karena amal kita. Seluruh amal kita bayar satu biji matanya nggak lunas. Nikmat pada satu kuping mata tidak lunas dibayar dengan sholat 500 tahun. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Maka bil mu'minina rahim. Allah sebut rahmat ini. Rendahkanlah dirimu, sayapmu. Biarkan bapak ibumu di bawah perlindungan sayapmu, seperti seekor anak ayam baru menetas di bawah induk ayamnya, dengan penuh rahmat. Minar rahmat. Sampai ibu kita merasa, kaulah nak manusia yang mengerti lahir batin guna. Aduh, kalau ibu bapak kita bilang begitu, kita dapat tiket masuk surga, Pak. Gak ada yang bisa membatalkannya satu. Sempat ibu kita udah tua ikut kita, dia bilang, nak, kau itu nak, kaulah tempat bernaung di dunia ini, nak. Kita dapat tiket. Kemudian kata Allah, wakul dan katakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Katakanlah, ya Allah Tuhan, irhamhuma, kasihilah kedua ibu bapakku itu, kama rabbayani shaghir, sebagaimana mereka pernah merawat kami, memelihara kami waktu kecil dulu. Rabb itu yang memelihara. Rabbul alamin, Allah yang memelihara alam semesta. Rabb bayani, sebagaimana mereka pernah memelihara kami waktu kecil. Jangan dilihat memelihara waktu kita udah gede. Saya sekolah dibiarin kok. Ni sohiro, Rabbayani sohiro, memeliharaku waktu kecil. Waktu kita belum bisa apa-apa, berak aja kita masih di dalam popoknya. Buang air kecil kita kencingi bajunya. Tidak ada yang bisa kita makan selain air susunya. Itu yang kita ingat. Bukan setelah kita SMA, setelah kita kuliah, bukan. Allah tekankan kama rabbayani shaghira. Waktu kita belum ngapa-ngapain pun nggak bisa. Itu kering air susunya kita isap, gemetar badannya, karena seluruh energinya kita makan. Kadang-kadang ikut darahnya kita isap. Itu yang Allah suruh ingat. Kita sakit, ibu kita nggak tidur. Tungguin kita sampai sembuh. Gak rela dia seekor nyamuk menggigit kita. Itu yang disuruh Allah ingat. Bukan waktu kita udah pandai pacaran, bukan. Betapa indahnya. Dan ini berita Allah. Kamu ucapkan dalam doamu itu, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, beri rahmat, kasih sayang, kasihanilah bapak ibuku. Irhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka pernah dulu memelihara kami waktu kecil, berkorban segala-galanya, sampai nyawanya pun digadaikannya waktu melahirkan kita. Berapa banyak ibu yang harus mati ketika melahirkan anak, menumpahkan darah, penuh kesakitan dan tidak bisa dibius sakitnya. Ini yang kita ingat. Kita baca beberapa hadis. An Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita, orang Melayu yang punya Siti Aisyah. Sebetulnya asal kata Sayyidati,
junjungan kami, ikutan kami, panutan kami, teladan kami, pemimpin kami, Sayyidati. Mana orang Arab menyebutnya Sayyidati susah, Siti. Sayyidi, junjungan kami laki-laki. Sayyidi, susah, orang bilang Sidi. Kalau di Libya orang menyebut Sidi, tuan. Sebetulnya Sayyidi, tapi dia sebut Sidi. Kalau orang Saudi mudah menyebut Sayyidati wa Sayyid. Saya pernah naik Saudi Airlines, Sayyidi wa Sayyidati, marhaban. Nah, dia bilang marhaban gitu. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke pesawat Saudi. Mereka sebut Sayyidi wa Sayyidati. Saya dipanggil Sayyidina sama orang Arab kalau naik pesawat. Masa memanggil Nabi Sayyidina nggak boleh. Sedangkan saya aja dipanggil Sayyidina sama orang Arab waktu naik pesawatnya. Gara-gara bayar $1.000 aja. Udah jadi Sayyidina. Berapalah jasa $1.000 naik kapal terbang dibanding dengan jasa Nabi. Ibunda kita Siti Aisyah ini, ibunda kita yang melatih istri-istri Nabi jadi ibu kita itu Allah di surah Al-Ahzab. An-Nabi aula bil mu'minin. Nabi itu lebih mulia dari seluruh orang Islam. Kalau ditimbang seluruh amalan orang Islam semuanya termasuk Sayyidina Abu Bakar dibandingkan dengan amalan Nabi sendiri, kalah semua amalannya amalan Nabi. Karena seluruh amal kebaikan umat Nabi itu Nabi yang ngajarin kok. Dan istri-istri Nabi itu, ibumu, ummahatukum, istri-istri Nabi itu, wa azwaju, istri-istri Nabi, ummahatukum, ibumu. Masa ibu kita maki-maki? Siti Aisyah ibu kita, Hafsah ibu kita, ibunda kita yang lantik jadi ibu kita. Allah di Quran surah Al-Ahzab, orang Syiah memaki-maki istri Nabi. Orang gila saja yang memaki-maki ibunya. Yang bilang Siti Aisyah, Hafsah, semua itu ibu kita. Quran surah Al-Ahzab. Siapa yang menghina istri-istri Nabi berarti menghina ibunya. Hanya orang gila yang mau menghina ibunya. Kalau ada Syiah duduk sini tobat. Jangan kamu hina ibu. Ibu yang dilatih Allah di Quran. Apa kata ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha? Qultu, aku telah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah Rasulullah, ayun nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ah. Hai Nabi, siapakah manusia yang paling punya hak, paling agung, paling besar haknya atas seorang istri, seorang wanita? Qala, Nabi menjawab dengan tegas, zawjuha, suaminya. Bagi seorang ibu yang paling berkuasa atas diri ibu adalah suami ibu, mengalahkan kekuasaan bapak. Kuasa ya kuasa. Begitu ijab kabul, Udin, saya Pak, aku nikahkan anakku Halimah kepada maharnya sebuah becak dayung dibayar tunai. Aku terima nikah Halimah anak bapak, maharnya yang disebutkan tadi. Maka pindahlah seluruh kewajiban sang bapak itu terhadap anak gadisnya itu ke pundak suaminya. Detik itu juga. Makanya sang suami itu paling berhak terhadap seorang istri, mengalahkan hak bapak. Kadang-kadang istri ini kadang-kadang tidak ngaji, jadi susah. Nggak ngaji, jadi susah. Dalam Quran Allah berfirman surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah pemimpin, penguasa, pengayom daripada istrinya. An-Nisa istri, Ar-rijal itu suami. Suami itu adalah pengayom, pemimpin, penguasa terhadap istrinya. Kenapa?
Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, karena Allah telah melebihkan para suami itu sederajat lebih daripada istrinya. Suami itu menanggung seluruh penderitaan keluarganya. Bapak menanggung seluruh penderitaan keluarganya. Kalau anaknya sakit, bapak dulu yang ngurus. Kalau anaknya begini, asal susah, bapak dulu. Wabima, pakai wawatof lagi nih, kan? Kalau begitu yang tadi itu dengan yang ini nyambung. Selain laki-laki itu dilebihkan Allah setingkat dari wanita, kekuatannya lebih kuat, akalnya lebih banyak. Perempuan kan menang perasaan, badannya lebih kuat laki-laki. Makanya kalau istri kita kontrak rumah pakai sumur yang nimba air, bukan suaminya ngisi air, itu istrinya, laki-laki sontoloyo. Percuma Allah kasih kau badan lebih besar, lebih kuat dari istri. Jangan kasih istri kita kerja berat, berat-berat kita, sebab Allah melebihkan kita tenaga daripada istri. Biarpun orang Amerika, mereka itu walaupun dibilangnya di sana sama rata sama rasa, emansipasi wanita, itu cuma di mulut, pembohong. Mana ada buktinya perang di Vietnam, laki-laki semua yang mati. Tentara Amerika dikirim ke Afghanistan, laki-laki semua yang mati. Berapa sih perempuannya? Sedikit. Itu pun tukang suntik aja kalau ada tentara sakit. Yang perang laki-laki. Bima faddalallahu, karena Allah melebihkan kekuatan laki-laki dari wanita. Terus apa lagi kelebihannya? Wabima, dan dilebihkan satu lagi, anfaqu min amwalihim, karena suaminya itu membiayai istrinya dari harta suami. Jadi dua, kita laki-laki Pak jadi pemimpin istri kita, kamu harus patuh sama saya. Dengan dua, pertama memang badan kita besar, akal kita 9, lebih baiklah kita harusnya dari istri, lebih soleh kita dari istri. Karena istri pakai perasaan, kita pakai akal. Istri mau tahajud 10 rakaat lemes, badannya lemah, kita harusnya bisa 10. Yang kedua, karena kita kasih nafkah, belanja, kita membelanjai istri dengan harta kita, pakai keringat kita. Apabila seorang suami tidak mau bekerja, istrinya yang bekerja, kata Imam Syafi'i dalam tafsir Imam Qurtubi, surah Al-Imran ayat 34, fasadul aqad, rusaklah sudah pernikahan. Ada suami malas mencari nafkah, sebetulnya membelanjai, bukan kerja. Yang wajib pun membelanjai istri, bukan kerja. Bukan kerja, itu hebatnya Quran. Yang wajib itu membelanjai istri dari harta kita, bukan bekerja cari makan, bukan bekerja cari duit. Bisa saja nggak kerja tapi istri dibelanjai. Duh, gimana caranya? Kebun sawitnya 100 hektar. Kalau udah kebun sawit 100 hektar, duitnya rata-rata tiap bulan 200 juta. Ngapain kerja? Goblok. Tinggal zikir, sholat, sedekah, sana sini, dakwah, pergi haji, umroh, gitu. 200 juta sebulan masih kerja, goblok. Nah, kalau kita punya istri, kita disuruh membelanjai. Wabima anfaqu min amwalihim, karena sang suami itu dilebihkan Allah karena dia ngasih makanan, minuman, pakaian, rumah kepada istrinya. Apabila suaminya nggak mau kerja, nggak punya penghasilan sama sekali, harta juga nggak punya, tapi istrinya yang mati-matian kerja, fasadul aqab, maka pernikahannya sudah rusak. Pernikahannya rusak maksudnya begini. Kalau sang istri mengadu ke pengadilan agama, maka pengadilan agama menjatuhkan talak 1 padanya. Tuan Hakim yang mulia, saya mau mengadu. Kenapa? Saya bekerja, Tuan Hakim. Terus suami saya nggak mau bekerja. Orang kaya suamimu? Tidak, kiri sekali. Rokok pun minta. Kalau nggak saya kasih rokok, marah dia, bentak-bentaknya saya, maki-makinya saya. Makan juga dari saya, pakaiannya juga saya beli. Terus kamu kan bagaimana? Saya tidak mau punya suami seperti itu, saya minta cerai. Diceraikan.
wajib sang hakim menjatuhkan alasan. Itu yang disebut rusak sudah perkawinan, akad nikahnya sudah rusak. Lain kalau istrinya sabar, yo meskipun suamiku suruh tapi aku sabar, mudah-mudahan jadi pahala bagiku di hari kiamat ya Allah. Kalau itu sih boleh saja. Tapi jarang perempuan gitu. Perempuan itu perasaannya 9. Kalau sudah suami jadi beban, hilanglah seluruh penghargaan sang istri kepada suami. Lebih rendah dari kacung suami dibikin. Karena perempuan pakai perasaan 9, bukan pakai akal. Dan mudah dia akan selingkuh dengan orang lain yang dirasanya lebih hebat dari suaminya. Ingat ya, orang barat menggelari wanita itu the black widow. Wanita itu sifatnya salah satunya seperti laba-laba hitam. Laba-laba hitam itu tidak pernah punya suami, dia hidup sendiri. Coba lihat, ada laba-laba sepasang di kandangnya. Pernah lihat sarang laba-laba 2 ekor? Tidak. Ada laba-laba betina itu besar. Dia kalau mau kawin dia joget-joget. Ting 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 ting. Datang yang jantan kecil. Ragu-ragu. Karena lihat tariannya erotis. Jalan terus kawin. Begitu kawin lemes, tuh dimakan. Maka disebut black widow, janda hitam. Karena lama-lama gak pernah punya suami. Karena suaminya habis kawin langsung dimakan oleh sang istri. Wanita yang memakan suaminya itu laba-laba. Sifat wanita banyak seperti laba-laba. Ketika suaminya dirasanya sudah tidak memberikan keuntungan apa-apa dengan duit, dengan harta keperluannya, hilanglah kehormatan suami di mata sang wanita itu. Sudah rusak perkawinan. Makanya ketika ditanya, siapa manusia yang paling berhak terhadap seorang wanita? Suaminya. Karena badannya lebih kuat, pengorbanan lebih banyak, dan dia menafkahi, infak, menafkahi keperluan istrinya. Yang wajib, yang sunat, yang mubah. Bahkan kadang-kadang yang mampu, istrinya minta jengkol dibeliin. Kadang-kadang yang haram lagi, istrinya minta tilok sepan dibeliin. Dosanya nanggung suaminya, orang dia beliin. Sama juga istrinya nanggung sama banyaknya. Sial banget. Suami ini sial. Gak pernah pakai rok sepan dapat dosa pakai rok sepan. Kan bingung loh, ya malaikat apaan nih? Kok saya dapat dosa pakai rok sepan? Saya ini laki-laki. Kami malaikat gak salah catat tahu. Lu beliin rok sepan untuk ini lu. Iya, nah dosanya lu yang nanggung sama banyak. Multi level marketing kalah. Multi level marketing masih potong komisi ini enggak? 100% kan lu. Kalau suami ibu memenuhi keperluan ibu, Nabi bersabda, kalaulah boleh manusia sujud menyembah manusia, nggak boleh. La ilaha illallah. Kalaulah boleh manusia sujud menyembah manusia, ada Tuhan lain selain Allah, maka kewajiban para istri sujud menyembah suami. Segitu besarnya keagungan suami di mata Allah SWT, di pandangan Allah, bukan di mata, di pandangan Allah SWT. Paham ya Bu? Kemudian Siti Aisyah bertanya lagi, qultu fa'ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala ar-rajul. Kalau begitu, siapa manusia paling berhak terhadap suaminya, terhadap seorang suami, terhadap seorang laki-laki? Qala, berkata Nabi dengan tegas, ummuhu, ibunya. Kalau terhadap istri yang paling berhak suaminya. Tapi kalau terhadap kita para suami, yang paling berhak ibu kita. Ibu-ibu sekalian ingat loh, jangan kita berantem sama mertua. Mertua diantem. Jangan berantem sama mertua, jangan bertengkar sama mertua, rugi besar. Karena yang megang remote kontrol suami kita itu mertua, Bu. Ibu mertua yang megang remote kontrol.
Ibu gara-garain mertua ibu. Dia yang megang remote control, pindah channel nanti suami ibu. SCTV jadi RCTI tahu. Jangan main-main sama mertua. Yang ngasih tahu ini Nabi. Yang megang remote control suami itu ibunya. Baik-baik aja kita sama ibu kita merasa nggak senang. Kita Pak harus sadar juga, perempuan kan perasaannya 9. Dia sayang sekali sama kita. Semakin sayang dia sama kita, semakin benci dia sama istri kita. Karena dirasanya dirampok kita dari sisi. Makanya jangan heran kalau kita anak kesayangan. Istri kita tuh tiap hari dimarahi sama ibu kita. Gak beres. Padahal dia sakit, koma di rumah sakit, istri kita gak pulang-pulang 7 hari nungguin dia. Tapi tetap aja begitu sadar, istri kita kena betah. Gak beres kamu. Karena dia merasa itu cemburu, itu saingan. Kita sadar juga, sadar. Menimbang antara istri dengan ibu. Dan kita jadi ibu, hati-hati bu. Walaupun anak laki-laki kita itu hak kita. Ada makanan di rumahnya kita boleh makan. Tapi kata Allah bil ma'ruf. Boleh kita makan harta anak kita yang sudah kawin bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, bukan cara egois dan cara emosi. Anak kita pulang bawa nasi bungkus sebungkus, itulah gaji dia kerja sehari untuk makan dia dengan istrinya. Tiba-tiba kita ada di situ. Sang anak nggak boleh memakan makanan itu kecuali diberikannya dulu sama ibu. Kita kasih dulu sama ibu kita, jangan sama istri ibu. Baru datang, lihat nasi bungkus makan. Si ibu makannya dengan ma'ruf. Jangan dimakannya semua habis, sampai dikilat-kilat, buntut ternibu habis. Istrinya nggak makan lah, jadinya menantunya, anaknya nggak makan. Bil ma'ruf, minimal ya dimakan sepertiga lagi untuk istri dan anaknya, sepertiga lagi. Yang paling bagus satu bungkus itu diletakkan di nampak di talam. Ayo makan sama-sama sini nak, anakku menantuku sini. Nah, itu baru ibu ma'ruf. Jadi kita harus betul lah dengan agama ini, hati-hati. Ibu jangan lawan lah mertua, jangan pernah melawan. Jaga betul perasaan mertua kita, sebab dia yang berkuasa atas suami. Dalam satu hadis yang lain Rasulullah ditanya, hadis Sahih Muslim, man ahaqqun nasi bi husni suhbah. Ya Rasul, siapa manusia paling berhak mendapatkan servisku yang terbaik, mendapatkan pelayananku yang terbaik? Siapa manusia yang paling berhak untuk aku mati-matian berkhidmat kepadanya, yang paling berhak? Oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibuku. Lagi-lagi ini nanya, siapa lagi? Ummuk, summa ummuk, ibuku. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Summa ummuk, kemudian ibu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Baru Nabi bersabda, summa abi, bapakmu setelah itu. 3 kali ibu, bapak. Summa adnaka fa'adna. Kemudian yang dekat kepadamu dan yang dekat kepadamu, adik, abang, paman, bibi, ponakan, dan seterusnya. Siapa? Ini orang paling berhak untuk mendapatkan servis kita. Oleh karena itu, bapak-bapak nasihati istri kita dengan rasa sayang. Sampaikan pada dia, sayang, aku cinta padamu, maka aku kawin dengan kamu. Ada 3,5 miliar perempuan di dunia, kau yang kupilih. Tapi ada satu pesan, selama ibuku masih hidup, janganlah pernah sekalipun kau bertengkar kepadanya. Kalau selalu bertengkar dengan ibuku, sempat diucapkan kepada, nah aku tak tahan lah. Kau pilih aku atau istrimu? Pastilah aku pilih ibuku, kau tinggal. Mesti begitu bilang istri. Saya bilang belum istri saya begitu.
Aku cinta dan sayang padamu pasti. Begitu banyak perempuan kau yang kukawini. Tapi ku minta satu, jangan lawan ibuku itu. Walaupun ibuku salah. Walaupun ibuku salah, diam. Karena kalau dia kau lawan, dia marah. Disuruhnya aku pilih kau atau ibu. Pasti ku pilih dia, kau tidak. Sampai wafat gak pernah istri saya melawan ibu saya. Sampai wafat. Dan saya membalas jasa istri saya tidak kawin lagi. Gimana saya cari istri sebaik itu? Dimarahi ibu saya, dia masuk ke kamar. Saya ikuti dari itu. Diambilnya anduk, ditutupnya mukanya, ke mulutnya, menjeritnya sekuat pakai. Ya tentu gak dengar sumat anduk. Saya datang, saya bilang, kamu marah dengan ibu saya? Enggak, tapi air matanya bercucuran. Iya, saya tahu, ibu saya yang salah. Tapi syukur kamu gak lawan, jangan lawan. Itu ibu saya. Saya aja gak berani lawan. Saya akui, ibu saya sama saya minta maaf. Tapi kamu sabar, nanti Allah akan beri kamu kemuliaan. Kan gak salah orang itu perintah Allah. Insya Allah ya. Masya Allah. Terakhir, la tarqabu an abaikum. Janganlah kamu benci sama bapakmu. Faman raghiba an abihi faqad kafara. Siapa benci sama bapaknya, orang ini telah kufur. Tidak menyebabkan murtad benci sama bapak, tapi kufur, dosa besar. Walaupun kita lihat bapak kita bencinya bukan main, karena dia menyia-nyiakan ibu kita dan anak kita. Cuman kawin, sweet, tanamkan maninya itu, kemudian dia pun pergi entah kemana, nggak pernah diurusin kita, bapak kita itu. Memuaskan nafsunya kesana kemari, ngumbar nafsunya, mencecer-cecer air maninya kemana-mana. Disia-siakannya ibu kita dengan kita. Tiba-tiba satu hari kita berjaya jadi seorang bupati. Setelah kita jadi bupati, ibu kita tuh, bapak kita tuh tiap hari datang. Lebih benci kita lihat wajahnya daripada lihat buto cakil. Tapi kata Rasul, jangan kau benci bapak. Karena bagaimanapun kita jadi bupati karena dilahirkan ke dunia. Dan kita dilahirkan ke dunia karena bapak kita pernah buang air maninya ke rahim ibu kita. Tidak bisa kita balas. Nggak bisa. Aku benci sama bapak, ya. Tapi gara-gara aku, kau lahir ke dunia jadi wali kota kau sekarang. Kalau kau nggak ada aku kan nggak jadi. Kan begitu sebenarnya. Kalau aku benci kata Nabi, jangan benci. Apalagi bapak kita orang baik, bapak kita sontoloyo itu aja nggak boleh benci. Sabar. Tidak terbalas jasa bapak kita melahirkan kita ke dunia. Apalagi ibu. Sudahlah, sampai sini dulu ngaji kita. Silakan tanya yang mau tanya. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, persilakan. Apabila ada seorang istri yang ingin bekerja, walaupun si suami sudah mengatakannya untuk tidak usah bekerja, kalau untuk menafkahi, alhamdulillah mungkin masih bisa, tapi si istri tetap ingin bekerja. Bagaimana menyikapinya itu? Bijak, lihat kerjaannya lah zaman sekarang ini. Kalau pekerjaannya bisa menyebabkan istri kita terjaga agamanya, masih boleh. Tapi kalau pekerjaan yang menyebabkan dia tak mungkin menjaga agamanya, di pasar atau istri kita jadi tukang pijet, jangan diizinkan. Jadi TKW pergi ke Hong Kong meninggalin kita 5 tahun, tak boleh. Tapi kalau dia di rumah buat kue, bolu, dijual ke pasar, boleh. Yang jual kita, yang bikin istri kita yang jual. Jangan pula udah istri yang bikin,
Dia pula yang jual ke toko-toko, giliran dapat duit kita pula minta beli rokok. Jangan, kalau yang begitu itu boleh selama dia masih bisa kerja di kantor, tapi teman-temannya orang terpercaya, dia bisa tutup aurat, dia bisa sholat dengan baik. Nah, silakan. Kalau maunya bekerjanya meninggalkan suami, Pak. Iya, misalnya jadi TKI dan suami tidak boleh. Tidak boleh. Haram hukumnya. Jadi TKW haram. Boleh jadi TKW di Hong Kong tapi istrinya ikut jadi TKI, tidur sekamar selama di Hong Kong. Tapi kalau istri ke Hong Kong, suami di sini, sudah banyak perempuan kerja dari Indonesia, anaknya 2, pergi 5 tahun kerja di Hong Kong, pulang-pulang bawa anak 2 lagi. Loh, kok anakmu nambah ya? Kepepet mas. 5 tahun. Saya pernah Pak pulang dari umroh naik pesawat Etihad, berhenti di Dubai. Naiklah TKW kita, perempuan-perempuan pakai baju hitam-hitam berkerudung. Sampai di pesawat kerudungnya udah hilang. Ketika mau turun ada yang gendong anak-anak, rambutnya kriwil-kriwil, juga anak itu hitam anaknya. Sudah masya Allah punya anak ya, nikah sama orang Arab. Enggak kiai, saya TKW. Loh, pernah pulang selama kerja 4 tahun nggak pernah pulang kiai. Loh, kok punya anak? Suamimu ada? Ada di Banten. Loh, kok kamu punya anak? Nggak ngerti kiai, pepet kiai. Saya langsung nangis, ya Allah, beginilah nasib bangsaku jadi kuli dijinahi orang bawa anak Arab. Menteri Tenaga Kerja ikut menanggung dosanya. Mudah-mudahan ceramah ini didengar oleh Menteri Tenaga Kerja. Tobat Menteri Tenaga Kerja mengirim perempuan-perempuan kerja jadi TKW. Dulu Tuti Alawiyah jadi Menteri Peranan Wanita, dia mengeluarkan peraturan haram hukumnya wanita Indonesia jadi TKW ke luar negeri. Di demo itu Ibu Tuti Alawiyah. Yang demo pakai Allah Akbar bagi orang Islam. Kecuali memang betul lah kalau nggak kerja mati. Dia darurat, makan babi aja dibolehkan kalau darurat. Tapi kalau masih ada pekerjaan lain di Indonesia, kenapa harus jadi TKW? Presiden ikut menanggungkan dosa TKW kita yang diperkosa dan berzina di luar negeri. Ikut presiden karena dia mengizinkan. Saya nggak ikut, saya nggak ngasih izin. Saya mengatakan hak. Yang lain. Kalau istrinya ngotot, cerai, cari istri lain yang nggak ngotot. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini dengan besan Ustaz. Karena biasanya kalau anak laki-laki dengan ibunya itu kan karena anak saya perempuan, jadi dia harus patuh pada suaminya. Lalu suaminya ini kan patuh pada ibunya. Antara saya dengan besan, terus sampai sejauh mana hubungannya supaya tidak terjadi salah paham. Biasanya kan salah paham jadinya. Kok ini anak ini sekali dekat sekali kepada. Begini, memang Allah yang menyuruh. Misalnya kan saya kan anak saya perempuan. Anak saya perempuan, tentu saya punya menantu laki-laki kan. Kalau lebaran hari yang utama, anak saya ke rumah bapak ibunya. Saya nggak boleh cemburu. Orang Allah yang menetapkan kok. Kan dia harus datang ibunya dulu. 3 kali baru bapaknya. Harus saya. Selama bapak ibunya masih hidup, ya saya harus tahu diri. Era kedua, lebaran ketiga baru dia ke rumah saya tahu diri. Sebab kalau dia ke rumah saya dulu, bapak ibunya tersinggung, durhaka dia kepada ibu bapaknya. Masa saya mau punya menantu durhaka, kekal dalam neraka sampai bapak ibunya mengampunkan dosanya? Saya tidak mau, saya sayang menantu saya. Andai kata menantu saya datang ke rumah saya duluan, saya suruh pergi. Pergi kamu ke tempat bapak ibumu dulu, nah. Kan ke sini salah alamat. Kalau kau ke sini, kau melanggar perintah Allah. Kau harus ke sana dulu, nah. Kalau kau ke sana, kau menjalankan perintah Allah. Kau dapat pahala, aku pun dapat pahala yang sama besar. Kita yang harus tahu diri. Dan anak kita pun harus tahu bil ma'ruf. Jangan kita pun sebagai ayah kandung anak kita itu jangan pula dikekep pula seminggu beo dengar mendindi nang kene wae. Ah janganlah pula begitu. Udah kau udah sehari di sini.
Sekarang kau datangi mertuamu. Ya begitulah, karena Islam kan bikin baik. Yang nggak baik itu ketika kita ambisi dan egois, tidak lagi bil ma'ruf, tapi bil hawa, karena ikut nafsu, hancur lagi itu. Begitu kita bangun hawa, mengikuti hawa nafsu, hancurlah agama pada diri kita. Yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz. Yang pertama, kalau istri bekerja Pak Ustadz, terus kita mau ngasih uang ke kita gitu, apa harus pamit sama suami? Enggak, sama sekali enggak ada hak suami bertanya pun tentang gaji istrinya, tentang harta istrinya. Jangankan minta suaminya, nanya aja nggak berhak. Berapa gaji kau kerja di sana, atau berapa penghasilan kau jual kue sebulan? Apa hak suami? Itu harta istri, miliknya. Dan tak ada kewajiban si istri memberi nafkah suami. Tidak ada kewajiban. Jadi jangan nanya-nanya, apalagi minta. Malulah sama Allah, minta duit istri, minta harta istri. Jadi boleh ya Pak Ustadz? Boleh, semuanya dikasih sama ibunya boleh. Sang suami kan bilang, kok semua kamu kasih ibumu sih? Kok netes sama aku sih? Hehehe. Yang wajib menghidupi suami bukan istri. Kalau istri bekerja seluruh gajinya untuk dia, tidak ada sedikit pun hak suami meminta atau bertanya. Tapi kalau suami bekerja, ada hak istri nanya, makan saya mana bang? Belanja hari ini apa? Ah bisa, kau kan kerja. Loh, aku kerja gaji untukmu. Abang kerja gaji abang, ada hakku di situ. Diakui Allah, Rasul dan negara Republik Indonesia. Saya lihat di daftar gaji itu ternyata ada tunjangan istri. Oke, negeri coba baca gaji pokok, gaji fungsional. Kalau kami dosen ada itu namanya tunjangan fungsional, tunjangan anak, tunjangan istri. Kita makan haram. Negara memerintahkan kita untuk memberikan tunjangan istri untuk istri. Kalau kita ambil, kita pencuri, maling. Jangan main-main. Saya ingatkan para lelaki, khususnya bagian negeri, bilang sama istri, ini slip gaji abang nih, hakmu sekian nih, tunjangan istri. Negara memerintahkan saya menyampaikan uang ini untuk terserah kau deh, mau kau bikin apa saja, ini uang. Ada yang begitu bagian negeri sekarang. Kalau enggak sontoloyo bagian negeri seperti itu, mengkhianati perintah Allah Rasul dan mengkhianati perintah pemerintah. Mesti beritahu hak-hak suami dan hak-hak istri. Kalau dia mau ngasih istrinya itu punya gaji atau punya harta, mau diberikannya kepada suaminya dengan sukarela tanpa ditanya, tanpa diminta, falaki mislaini, bagimu hai istri, kata Nabi, kau dapat pahala 2 kali lipat besarnya dibandingkan sedekah kepada fakir miskin. Sedekah fakir miskin pahalanya 700 kali lipat. Kalau istri mau dengan rela memberi suaminya, karena suaminya gajinya tidak banyak, maka pahalanya 1400 kali lipat di sisi Allah. Tapi suami harus tahu diri. Ini saya melihat Pak, ada beberapa laki-laki sekarang kerja karena istrinya kerja dan gaji istrinya lebih besar dari dia. Gajinya semua untuk dia, untuk si suami itu. Beli jaket baru, beli sepatu baru, aksesoris mobil. Istrinya nanya, mas, minta uang mas, untuk uang sekolah anak kita. Minta dulu, pakai uang. Mana ada hak suami menyuruh istri membayari keperluan anak? Apa hak suami? Bayar. Enak aja beli jaket, beli ini, beli itu, beli Montblanc jam, duitnya semua dicekek sama suami. Padahal ada hak istrinya, ada hak anaknya yang wajib dia hidupin dari gajinya. Allah yang mewajibkannya, Rasul yang mewajibkannya, dan pemerintah dan bos yang menggajinya. Saya di slip gaji saya lihat tunjangan anak, tunjangan istri.
Saya pun pernah lalai dengan hal itu. Beberapa tahun saya lalai. Saya ingat, saya bilang, ini rupanya digaji apa, ada hakmu sekian tiap bulan. Ya Allah, Bang, udah berapa tahun? Iya, aku bayar. Aku bayar, cicing. Apa-apa keperluan bayar. Hitunglah aku bayar, kita lalai. Tidak memperhatikan itu. Kan gak salah kita minta maaf, kita keliru manusia. Tapi jangan pura-pura nggak tahu sampai mati. Bercerailah saya dengan istri, misalnya kita laki-laki bercerai dengan istri. Terus istri kita kawin lagi, tetap ada di selip gaji ada tunjangan anak. Betul nggak? Kita wajib ngasih makan anak kita itu walaupun dia udah punya bapak tiri. Bapak tirinya nggak wajib membesarkan dia, membiayainya. Kita bapak kandungnya tetap membiayai anak kita, walaupun dia sudah punya bapak tiri yang kaya. Istri kita nggak wajib lagi, orang dia udah kawin sama orang, suaminya yang wajib menghidupinya. Tapi anaknya kan anak kita, kita wajib menghidupinya. Kalau perempuan sampai dia kawin, kalau laki-laki sampai dia balik dan bisa berdiri sendiri. Ini hak-hak ini hari ini terlalaikan. Padahal setiap hak orang yang kita tidak tunaikan, walaupun hak istri, anak, apalagi bapak ibu, sama orang lain aja hak orang lain kita nggak tunaikan, dituntut Allah, dituntut orang itu. Apalagi hak bapak ibu, anak dan istri dituntut. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap kamu adalah pemimpin dan kamu pas ditanya tentang kepemimpinan oleh Allah Subhanahu. Nggak ada yang lolos. Satu lagi. Ya. Satu lagi Pak Ustadz. Saya mau tanya, kalau misalnya kita punya manggil anak dari bayi ini Pak Ustadz, sempat kita susuin, itu batal gak sama suami saya? Rotoah tidak. Oh, sama suami ibu? Bukan. Sedang. Saya punya anak angkat misalnya Pak Ustadz. Ya. Sempat disusuin, anaknya perempuan, terus sama suami saya batal gak? Terus boleh dibagiin gak Pak Ustadz? Sedangkan ibu aja sama suami batal, kok apalagi anak susu? Gimana sih? Yang nggak batal dia sama saudara ibu. Kalau ibu yang nyusukan, abang ibu yang laki-laki, adik ibu yang laki-laki, sama anak angkat yang ibu susukan itu nggak batal wudu, aman rotoah. Kalau mau nggak batal sama suami ibu, anak angkat itu harus disusukan oleh saudara kandung suami ibu. Jadi suami ibu jadi pamannya, paman rotoah, paman susuan. Jangan ibu yang nyusukan. Kalau ibu yang nyusukan ya nggak batalnya sama saudara ibu. Sama anak kandung ibu nggak batal dia, karena saudara satu susuan. Tapi sama suami ibu aja batal, masuk anak susuan ibu nggak batal. Tapi bagaimana caranya? Kalau ibu mengambil anak angkat, kalau dia laki-laki, supaya jangan batal wudu sama ibu angkatnya, anak itu harus disusukan oleh saudara kandung ibu yang perempuan. Jadi dia anak susu, ponaan susu ibu. Kalau anak itu anak perempuan, sama ibu kan nggak batal wudu sampai mati, tapi sama suami kan bisa batal. Supaya dia nggak batal wudu sama suami, anak angkat perempuan disusukan oleh saudara laki-laki, saudara dari suami itu, saudara perempuan sang suami. Jadi dia suami kita jadi paman susuan anak angkat kita itu, tidak batal wudu, aman. Tapi tetap saja anak angkat tidak dapat harta warisan. Anak angkat tidak dapat harta warisan. Oleh karena itu kalau kita sayang dengan anak angkat, jauh-jauh hari sudah kita kasih hibah, belikan rumah, kalau kita kaya kasih dia kendaraan, kasih dia segala macamnya. Kemudian kalau kita masih merasa kurang, maka kita buat wasiat, anak angkatku tidak dapat warisan, tapi aku memberikan sepertiga hartaku untuk anak angkatku yang kusayangi. Boleh, maksimal sepertiga, nggak boleh lebih dari sepertiga. Itu tuntunan yang diajarkan Allah terhadap anak angkat. Dan haram hukumnya memakai bin yang lain daripada anak yang kita punya. Nggak boleh kita pakai bin orang lain. Ada hadisnya nih. Manit da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi
fal jannatu alaihi haram, hadis Muslim. Siapa yang memakai bin, Zulkarnain bin Rafiuddin itu saya. Siapa yang memakai bin, bukan nama bapaknya, misalnya bapaknya si Acok, dia malu bapaknya si Acok, atau dia ambil anak sama Udin, jadi nama dia Bejo bin Udin. Setelah dia besar dia tahu Udin bukan bapaknya, ternyata bapaknya si Acok, maka dia wajib menukar namanya menjadi Bejo bin Acok. Kalau dia tetap bertahan Bejo bin Udin karena malu punya bapak yang namanya Acok itu, maka haram orang itu masuk surga, dosa besar. Jadi kalau itu kita jangan mendorong anak angkat kita jadi ahli neraka jahanam. Sejak kecil harus jujur, dan jujur itu manis Pak, manis. Dari kecil kita kalau lebaran bawa ke rumah bapak anak angkat kita itu, ini bapak, ini ibu, nah ini Umi, ini Buya, Masya Allah. Tahun depan datang lagi, ini Buya Umi, itu bapak ibu, nah lama-lama kan makin berakal ya. Mulai berakal dia nanya, orang lain bapak ibunya cuma satu, kok saya dua ya? Oh beruntung kau nak, bapakmu dua, ibumu dua, kau orang kaya nak, Masya Allah. Makin besar ya, akhirnya dia nanya, Umi, saya ini lahir dari perut Umi atau bukan? Nah, kalau ditanya nak siapa wanita, siapa manusia paling kucintai dunia, kaulah yang paling kucintai di dunia nak. Allah SWT mentakdirkan kau lahir dari rahim ibumu, tapi kau ditakdirkan Allah besar dari kasih sayang umimu. Jangan kau tanya nak berapa besar kasih sayang umi kepadamu, tapi itu ibumu, ini umimu. Dan Allah membolehkan seperti ini nak. Ini hukum Allah yang kita penuhi. Panggil ke sana umi, ibu, panggil ke sini. Begitu. Nabi begitu. Sempat Zaid bin Muhammad, tapi kemudian Allah larang, diganti Zaid bin Harisah, karena memang bapaknya Harisah. Kemudian setelah Zaid besar, Zaid dijual itu di pasar bekas, waktu anak-anak di Khadijah diserahkan kepada Nabi. Oleh Nabi dibebaskan dari budak, diangkat jadi anak. Kemana-mana pergi, dibonceng, Nabi dalam pelukan Nabi. Diganti namanya Zaid bin Muhammad. Allah larang ganti Zaid bin Harisah. Setelah anak itu dewasa, bapaknya datang jalan kaki dari Ethiopia. La ilaha illallah. Jalan kaki dari Ethiopia, sebab anaknya diculik. Dicari, ya Allah, sayangnya bapak mana? Bertahun-tahun dari Ethiopia sampai Medina, dicari anak ini, ketemu. Nangislah dia, ya Allah, kau anakku Zaid. Zaid juga masih ingat sama-sama di bapaknya. Kemudian Harisah bapak Zaid radhiyallahu anhu mendatangi Nabi. Wahai orang baik, Muhammad Rasulullah orang baik, ini anak saya. Jangan tanya kasih sayang saya kepada anak saya. Saya tinggalkan kampung saya bertahun-tahun dari anak ini. Anak ini diculik orang. Sekarang saya ketemu, saya mau bawa anak saya pulang ke Ethiopia. Nabi panggil saya dengan kasih sayang, anakku Zaid, aku sayang padamu, tapi bapakmu sayang padamu. Lebih berhaklah bapakmu dari aku. Sekarang kau sudah dewasa nak, pilih, pulang kau dengan bapakmu ke Ethiopia, atau kau memilih tinggal kepadaku. Saya nangis, ya Rasul, saya pilih Nabi. Saya pilih ikut Nabi. Minta pamit ya sama bapaknya. Wahai bapak, izinkan Nabi ikut Nabi. Bukan main sayangnya Nabi dengan saya. Anaknya Usama bin Zaid itu sama aja Nabi menservis Zaid, anak Zaid, Usama bin Zaid dengan Hasan Husain. Sama. Dan Usama bin Zaid ini umur 17 tahun sudah diangkat jadi panglima perang, memimpin orang-orang senior untuk melawan tentara Romawi di dalam peperangan. Ketika Rasul wafat, belum sempat berangkat di pasukan Rasul wafat, Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain bermusyawarah dengan khalifah pengganti Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu supaya Zaid ini anaknya Usama bin Zaid ini diganti. Janganlah panglima cet-cet masih muda begini, kan masih banyak yang senior. Perang lawan Romawi,
gantilah ya Abu Bakar, kami usulkan diganti. Kata Abu Bakar, demi Allah, orang yang sudah ditetapkan oleh Nabi, barang yang sudah ditetapkan oleh Nabi, saya tidak akan pernah mau menukar dan mengganti. Begitu ya, adil, kita adil. Anak angkat tetap bilang anak angkat, jangan udah besar baru kita bilang. Marah dia, merasa ditipu dari kecil. Berita, janganlah kita mengangkat anak, dia tahu dari orang lain bahwa dia bukan anak kita. Oh, bahaya besar. Jangan dari orang lain dia tahu bahwa dia anak angkat, harus dari kita. Dia tahu. Tidak ada anak angkat mau kembali kepada orang tuanya kalau betul kita dari kecil jujur mendidik. Tidak ada, demi Allah tidak ada. Habis, sampai sinilah mudah-mudahan ada manfaat ceramah hari ini. Ini bagus di YouTube, nanti kalau dimasuk ambil, suruh suami-suami kalian semua, ibu-ibu dengar ini ceramah. Biar suami-suami tahu diri. Dan kita, para suami, suruh istri dengar ini ceramah-ceramah ini. Biar istri kita tahu meletakkan hak dan kewajibannya di atas rel agama Allah SWT. Semoga Allah meridhoi kita dunia akhirat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.